sekarang apa namanya, berobat untuk kesehatan jiwa tuh harusnya udah nggak jadi satu hal yang tabu lagi gitu Ya, ya. Kalau mobil aja diservis, elektronik aja diservis, masa sih kita ke jiwa kita nggak diservis? iya. Dan banyak cara juga sebenarnya. Ya, Dan salah satu caranya ini kita mau pelajari dan juga telaah lebih lanjut gitu betul. ya. Ini adalah salah satu cara untuk menyembuhkan masalah kejiwaan, trauma dan segala macam ya dengan Mm-mm. satu cara yang juga Metode. sebenarnya sudah cukup lama ini ditemukannya itu dengan cara hipnoterapi gitu. Makanya habis ini kita akan langsung ngobrol bersama dengan seorang hipnoterapis, yaitu adalah Dr. Yuliana Chehati. Ya, Selamat sore. selamat sore. Selamat Isra sore Edo, Dr. Yuliana, iya. welcome to Detik Sore. Terima kasih hari Ini ini sudah mampir. bener. Terima kasih sudah mau menerjang macet tendean sore-sore Luar ya. biasa. Luar biasa. Seperti Dan- ini nggak menghipnoterapi diri sendiri ketika menghadapi kemacetan Iya, itu tadi. santai aja lah. Oh, Jalani aja. dijalani aja ya. Dok, hipnoterapis mungkin buat detikers termasuk juga sebenarnya untuk aku ya. Aku butuh dijelaskan gitu ya. Sebenarnya hipnoterapis tuh praktik seperti apa sih gitu dan buat apa gitu. Sebetulnya kita kenapa perlu hipnoterapis? Gitu. Hipnoterapis itu adalah orang yang melakukan Ya, hipnoterapi. hipnoterapinya ya. Ya. Nah, kalau hipnoterapi itu apa? Mm-mm. Terapi yang diberikan kepada orang dalam keadaan hipnosis. Oke. Seperti itu. Orang seperti apa aja? Yaitu orang-orang yang mengalami permasalahan dalam emosinya, perilakunya, yang dihubungkan dengan trauma masa lalu yang pernah mereka dapatkan. Seperti itu. Berarti benar kalau hipnoterapi itu dipakai untuk menyembuhkan masalah kejiwaan. Bisa dibilang begitu? Seperti begitu. Mental health. Mental health. Iya. Mental health. Oke. Dan akhirnya dengan ya karena ada maksudnya mental health yang troubled apa tuh ya masalah kejiwaan itu apakah selalu diawali atau disebabkan gara-gara trauma, Dok, atau mungkin sebenarnya ada yang lain gitu. Iya. Kita kan manusia hidup dipengaruhi oleh masa lalu. Dari pola asuh, dari lingkungan, ya kan, dari orang-orang sekitar kita seperti itu ya, pendidikan dan sebagainya. Itu kan mempengaruhi kita. Nah, banyak sekali orang yang datang kepada saya itu berpengaruh pada perilaku dia, pada emosi dia yang terkait dengan trauma masa lalu yang pernah mereka dapatkan. Sekarang siapa sih orang yang nggak punya trauma di masa lalu? Itu mungkin bisa dihitung gitu ya. Bahkan kadang-kadang emosi positif yang diberikan orang tua kepada anak itu pun bisa berdampak pada di masa dewasanya menjadi orang-orang yang nggak bisa produktif. Misalnya terlalu dimanjain gitu ya, nggak pernah diajarin tanggung jawab, mandiri. Anak ini menjadi apa? Sudah dewasanya bingung gimana berjuang mencari uang, berperan sebagai seorang kepala keluarga. Karena biasa semua dilayanin sama mamanya, semua mamanya yang mutusin seperti itu. Oke. Dan kalau zaman dulu mungkin orang masih kayak denial atau wah ini mah nggak masalah nih dengan yang namanya penyakit mental atau kesehatan mental gitu ya. Sehingga sementara kalau yang sekarang tuh orang lebih aware karena mungkin juga ada efek media sosial yang betul. banyak penetrasi segala macam informasi tentang kesehatan mental ini, jadi orang lebih aware gitu. Nah, tapi yang kita temukan juga banyak cara juga sekarang orang menyembuhkan masalah kejiwaan, masalah mentalnya, Dok. Apa bedanya hipnoterapi dengan pendekatan-pendekatan lain yang dilakukan orang untuk menyembuhkan traumanya? Ya, banyak sekali psikoterapi yang ada ya. Tapi bedanya hipnoterapi apa sih dengan psikoterapi lain gitu ya? Kalau dengan hipnoterapi kita ini mencari pada akar masalahnya. Traumanya ini di mana sih? Akarnya di mana sih? Gitu. Jadi menyelami masa lalunya. Iya, jadi nah akar masalah ini adanya di mana? Akar masalah ini adanya di alam bawah sadar seseorang. Nah, kalau secara biasa seperti ini aja dalam keadaan sadar, tentu kita kan nggak bisa nemuin tuh akar masalahnya apa. Jadi gimana caranya? Nah, bagaimana kita bisa masuk ke alam bawah sadar dia? Nah, dengan hipnoterapi, ini pasien dibuat dalam keadaan hipnosis. Nah, apa itu keadaan hipnosis? Ya. Ya, yaitu faktor sadarnya rileks. Tapi fokus konsentrasinya meningkat. Nah, analisa sama kritisnya itu menurun. Sehingga dari sadar itu kita menembus, masuk ke dalam alam bawah sadar, mencari akar masalah, menemukan, dan menyembuhkan. Nah, di situ baru kita kasih sugesti-sugesti positif yang membuat dia menjadi
berubah cara pemikiran yang salah dari anak-anak itu menjadi suatu kebijaksanaan yang mengubah perilaku mereka saat ini. Jadi diobatinya pasiennya harus dalam kondisi rileks. Hipnosis. Dalam Hipnosis kondisi namanya, hipnosis. Ju, Iya. istilahnya. So they cannot lie. Gitu ya. Jadi Atau gelombang bawah bisa sadar yuk kita bawa turun seperti itu. Nah di situ dah bahwa kita baru bisa ada di bawah pikiran bawah sadar dia dan menemukan akar masalah apa sih. Kadang-kadang setelah mereka bangun aja, maksudnya dalam keadaan kesadaran biasa, dia langsung bilang, loh kok dok saya nggak nyangka ya akar masalah saya ternyata itu gitu. Oh. Seperti Oh, itu. Kegelisahan orang-orang apa aja biasanya dok yang paling sering datang ke dokter untuk dikonsultasikan? Wah setiap hari itu Disembuhin. beragam banget. Mm-mm. Dari yang paling ringan sampai yang paling kompleks seperti itu ya. Dari cuma nggak bisa fokus belajar dok anak saya, banyak main game dok, nggak punya tujuan hidup, nggak punya semangat hidup, temperamental, mudah marah, meledak-ledak, ibu-ibu juga banyak sekali gitu kan, yang nggak percaya diri, ya, Suka seperti drama itu. juga termasuk tuh. Bahkan sampai ada yang mau membunuh keluarganya, sampai ada juga yang saya melakukan apapun nggak pernah bisa sukses. Nah itu pun banyak yang datang. Oke. Kapan, bukan waktu yang tepat ya, tapi maksudnya kapan kita harus mulai menyadari bahwa sebenarnya saya butuh dibantu nih untuk akhirnya bisa menghadapi permasalahan gitu ya, atau kapan kita mendetek kalau sebetulnya saya tuh ada masalah sih dan butuh bantuan gitu. Dok. Ya itu, saat kalian menyadari bahwa apa dalam aktivitas sehari-hari kalian kok merasa terganggu sih? Kenapa sih saya kok kayaknya orang-orang dengan masalah tersebut nggak perlu marah, kenapa saya langsung terpancing? Kenapa saya mudah tersinggung? Kenapa saya untuk ngomong di depan orang aja rasanya gugup banget, gemeteran seperti itu? Itu saya semua loh. Itu enggak dong, percaya. kamu kan ada di sini saat ini. Perlahan kita dikupas ya. Sebenarnya kebanyakan iya Gitu. kayak ada semi mind reader. Iya, Iya. seperti itu. Dan mungkin yang bikin ya termasuk aku lah ya, termasuk aku yang juga bikin cukup deg-degan adalah karena kita kan nggak familiar dengan proses terhipnosisnya itu gitu ya kan, yang ada di dalam bayangan kita tuh itu akan Kita sesuatu yang ditidurin, habis gitu bikin tidur. menegangkan, habis gitu Jangan-jangan kita dompet saya hilang. atau nanti saya ngomong apa ya, saya tidak suka, tidak punya kontrol akan diri saya gitu misalnya. Itu gimana tuh dok? Iya, dalam keadaan rileks itu, kalian sebenarnya menyadari bahwa ada kehadiran saya di sini, kalian sedang berbicara dengan saya, kalian menyadari. Cuma ya rileksnya itu kalian menjadi rileks gitu ya kan, karena fokus konsentrasi meningkat, tapi analisa dan kritis kalian tuh nggak ada gitu, maksudnya menurun banget gitu, nggak yang ini tuh begini nggak gitu. Jadi kalian mudah menerima sugesti gitu kan. Nah tapi apa yang kalian nggak mau lakukan saat kalian dalam keadaan sadar, kalian nggak akan lakukan kok di dalam proses hipnoterapi itu. Jadi mungkin ada yang bilang, jangan-jangan nanti takutnya saya diambil lagi barangnya apa-apa, itu nggak mungkin. Karena kalian sadar semua itu, tahu itu loh. Iya. Nggak mungkin ada pelecehan tuh di dalam situ, ya nggak mungkin. Bukan barang hilang ya, namanya juga kan akan ketemu dokter. Tapi maksudnya takutnya adalah kayak aduh saya takut, atau mungkin takut untuk jujur kali ya. Takut untuk kayak saya nggak punya kontrol Jangan-jangan rahasia saya terbuka semua. Iya gitu. Jangan-jangan saya nanti ngomong sesuatu yang saya bahkan juga nggak sadar saya ngomong itu. Gitu. Gini, kalau kalian sudah datang kepada profesional, pasti kalian punya niat untuk sembuh. Nah, itu Karena kalian nggak mau itu selalu mengganggu hidup kalian kan. Nah kalau kalian sudah punya niat untuk sembuh, pasti kalian mau jujur, terbuka, semua apapun kalian ceritain. Kalau ada yang ditutupin, ya nggak bisa sembuh dong. Iya juga ya. Ada satu bagian yang kalian tutupin, ya itu nggak bisa diberesin jadinya. Misalnya pelecehan seksual, malu lah saya ngaku seperti itu gitu kan. Padahal ternyata itu yang menjadi trauma yang menyebabkan kalian seperti apa sekarang. Gitu. Berarti tapi bisa dok untuk mengetahui ini orang ini masih setengah-setengah nih ngeluarin informasinya, bisa kedeteksi itu sama dokter. Kadang sih kita nggak tahu karena semua kan tergantung pasiennya, Betul. niat pasiennya. Gitu seperti itu. Kadang-kadang ada pasien misalnya hanya karena terpaksa disuruh orang tuanya tapi dia sendiri nggak mau. Tapi bagaimana hipnoterapis ini memberikan pengertian pada pasien-pasien ini sehingga pasien menyadari bahwa ini penting buat dia, bukan buat orang tua, bukan buat siapa-siapa. Biasa kalau saat kita hipnoterapis bisa memberikan masukan-masukan seperti itu, pengertian-pengertian seperti itu, mereka sendiri dengan kesadaran mau untuk merubah diri mereka sendiri. Exactly. Berapa lama tuh dok rata-rata waktu penyembuhannya untuk sembuh dari luka traumanya itu? Satu sesi itu bisa 2-3 jam, kadang lebih sedikit lah gitu ya. Tapi
berapa sesinya? Pada umumnya 1 sesi aja tuh udah bisa beres. Tergantung Oh, gitu. ringan atau kompleksnya Iya, iya. masalah Oke. dan bagaimana kerjasama si pasien ini. Betul. Kalau pasien ini nggak mau terbuka, banyak menutupi, ya nggak selesai dalam satu ini. Masih ada sisa gejala yang dia alami. Tapi kalau misalnya dia benar-benar terbuka, dia bisa ajak kerjasama dengan baik, terus dia juga bisa nggak terlalu kompleks. Kadang-kadang kan misalnya traumanya nggak hanya ini, tapi ada ini lagi gitu kan. Nah tapi kalau misalnya cukup nggak terlalu kompleks dan bisa diselesaikan, dalam 1 sesi beres semua. Oh, Seperti anak yang mau membunuh orang tuanya, hanya dalam 1 sesi itu beres. Oh, Seperti wow. itu. Nah kita coba tanya ini ya dari pengalamannya dokter nih. Kalau misalnya kasusnya ini biasanya penyebabnya apa dok gitu? Kayak misalnya ada orang yang temperamen gitu dan mudah tersinggung. Biasanya tuh apa penyebab luka Nah, masa lalunya? kalau masalah mental itu nggak bisa pasti ya. Mm-mm. Orang yang pemarah pasti karena ini, pasti karena ini. Trauma itu kan banyak macam. Dan nggak semua orang tuh sama reaksinya masing-masing. Ada orang yang dikasih kekerasan fisik justru malah membuat dia jadi seperti apa, beda. Oh, Ada gitu. lagi yang membuat dia rendah diri, nggak percaya diri, berbagai macam. Jadi nggak ada yang pasti dalam masalah mental tuh bahwa masalah ini karena penyebabnya pasti ini, nggak mungkin. Jadi Itu tergantung misalnya respon. si A faktornya karena ini, belum tentu ketika faktor ini kena Dampaknya kayak pada ini, dia seperti apa? Beda. sama dampaknya gitu ya. Sama seperti yang orang ada yang saya terlalu dihina masih kecil dok, saya terlalu direndahkan, saya nggak dianggap. Ada yang masa dewasanya dia bisa menjadi orang yang sukses. Karena bagi dia hinaan itu adalah seperti bola yang dipantulkan ke bawah bisa melompat ke atas. Tapi ada orang yang makin direndahkan dia merasa ya emang saya ini bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa. Malah makin melemahkan dia nggak bisa jadi orang sukses di depannya. Berarti penyebab Seperti ini case by case ya. Case by case. Oke. Seperti itu. Apakah memberikan obat juga seperti psikiater atau beda nggak? Enggak, hipnoterapis tidak memberikan obat. Oke, Heeh. jadi berbeda. Jadi Jadi kita dalam ada proses sesi penyembuhannya wawancara, tidak ada obat sesi wawancara, pendamping. terus kita langsung masuk dalam keadaan hipnosis, kita bereskan itu semua. Seperti itu. Kalau dari yang dokter tangani sendiri sejauh ini gimana dok, animo masyarakat atau antusiasme masyarakat untuk berobat melalui hipnoterapi ini? Wah luar biasa banget loh. Oh ya? Ini antrian aja, ini sudah sampai tahun depan. Really? Jadi waduh. benar-benar ternyata luar biasa banyak sekali orang yang mengalami masalah dalam mental health. Oh, Seperti itu. iya. Dan Sampai saya mengajak terapis-terapis lain untuk bantu. Jadi kalau misalnya mau cepat, yang mau urgent ya sama mereka dulu deh gitu. Oke. Seperti itu. Ini berarti sebetulnya sebagai satu bukti juga bahwa sebetulnya awareness mengenai kesehatan mental ya jiwa Sudah tuh mulai. juga sudah Orang mulai sudah melek mata lah. iya gitu, nggak tabu lagi. Nggak tabu Orang lagi. udah nggak malu lagi untuk Iya. mengakui bahwa ya memang ada permasalahan Iya, mental gitu ya, iya, and it's iya, okay gitu iya, untuk cari iya. bantuan. Kalau dulu kan mungkin orang merasa marah-marah ya emang keturunan lah, emang sifat saya begini gitu kan. Tapi ternyata itu bisa dibereskan loh. Bisa menjadi ibu yang sabar sama anaknya, bisa relasi sama suami dengan baik, sama teman-teman kerja dengan baik, seperti itu. Tapi kalau itu berarti kayak kalau dia udah dalam sampai tahap mengganggu nih apa yang ada dalam diri dia, baru itu bisa harus sesuatu yang diselesaikan gitu ya dok. Iya. Saya mikirnya Ya kayak kalau bagi dia itu sudah menjadi suatu masalah dong. Kalau bagi dia oke-oke aja, ya mungkin Nggak bagi apa-apa dia ya. nggak perlu saya Iya. entap. Kecuali orang-orang sekitarnya menyadari kayaknya ada yang nggak beres deh sama kamu. I see. Karena gini, kebanyakan orang yang terluka kan menimbulkan luka buat orang lain. Nah orang-orang sekitarnya kadang-kadang yang merasakan, nah kasih tahu ke dia misalnya, kamu itu kayaknya terlalu overreaktif deh, gitu kan. Kamu kayak terlalu mudah tersinggung deh. Nah mungkin baru dengan begitu baru dia menyadari, oh iya ada yang salah pada saya. Kadang-kadang ada yang menjustifikasi dengan kalimat ini dok, this is who I am gitu. Oh iya, Iya, soalnya nah saya itu. Leo misalnya. Nah iya. Makanya seperti yang saya bilang, kalau dulu mungkin orang berkata begitu kan, emang sifat saya begini, dari lahir emang saya begini, gitu kan. Tapi padahal kalau kita telisik apa trauma yang mendasarinya, itu bisa dirubahkan menjadi lebih positif. Perilakunya, pikirannya, perasaannya. Gitu. Ada contoh kasus yang bisa di-share ke kita nggak dok? Waktu itu nangani pasien ini dari yang seperti ini kemudian jadi begini dampaknya buat Banyak beliau sekali. gitu. Jadi ada seorang pemuda, dia sudah berkeluarga sih. Dia sudah bekerja di manajemen konsultan yang cukup terkenal, di startup multinasional gitu ya. Tapi dia datang, dok, saya ini kayaknya sangat melelahkan kalau bekerja dok. Nggak punya semangat. Kalau ketemu orang tuh kayak capek banget deh gitu ya. Mau ngomong itu sama orang kayak ketahan. Sehingga saya takut ini mengancam karir saya.
seperti itu. Nah akhirnya kita masuk dalam hipnosis, ketemu akar masalahnya apa? Oh saat masih kecil dia tuh selalu dihina sama bapaknya. Dikatain sesuatu yang membuat dia tersinggung, merasa tidak punya harga diri. Bapaknya juga sering marah-marah, mamanya juga demikian. Sehingga di masa dewasa dia menjadi orang, padahal dia kuliah juga di universitas ternama gitu ya. Pinter anak ini. Tapi dia menjadi gak punya percaya diri. Padahal kata saya, apa yang kamu gak percaya diri? Semua yang ada pada kamu, kemampuan kamu luar biasa. Gak tahu dok. Tapi saya kalau ketemu orang tuh sangat melelahkan. Gak bisa ngomong rasanya keluar ini. Nah setelah dibereskan, dia sampai menangis di dalam ruangan itu sampai, aduh dok belah saja sedada saya dok, keluarin semua, kok dokter tahu semua seperti itu ya. Nah setelah itu dia mengabarkan apa? Dok sekarang saya kalau ketemu orang itu bukan sesuatu yang melelahkan, malah saya senang banget, semangat banget mau ketemu orang. Saya bisa memulai bisnis-bisnis baru bahkan buat saya. Dan sekarang relasi saya juga dengan istri komunikasi dengan baik dan sedang memprogram kehamilan katanya. Tadinya mereka ya karena keadaan seperti ini rasanya aduh gimana masa depan anak-anak nanti. Tapi sekarang dia sudah punya keberanian untuk itu. Nah ada lagi orang yang datang karena anxiety. Seorang perempuan sudah menikah. Tapi kata dokter dia ada PCOS, polycystic ovarium dan sebenarnya sulit hamil. Tapi dia datang sih bukan karena itunya, karena anxiety-nya. Ya karena di masa lalu bagaimana hubungan dengan orang tua yang tidak baik, kekerasan fisik, verbal dia dapetin dari orang tuanya. Sehingga di masa dewasa hubungan dengan orang tua jadi gak baik, komunikasi dengan suami juga jadi gak baik. Nah setelah diberesin dia ngabarin apa? Sekarang saya sudah gak ada anxiety lagi, saya bisa relasi dengan orang tua, dengan suami dengan baik. Dan bonusnya kata dia gitu, saya sudah cek ke dokter Obsgyn, dinyatakan saya positif hamil. Luar biasa enggak? Karena hormon-hormon stresnya itu sudah enggak ada. Sudah happy. Jadi ini mempengaruhi hormon-hormon kesuburan dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini tuh meng-unlock gitu ya. Potensi-potensi yang sebetulnya terhambat karena adanya trauma-trauma, emosi-emosi negatif. Iya, gitu, seperti ya. itu. Berarti perilaku dengan kepribadian tuh beda ya dok ya? Kalau kayak apa kepribadian kan lagi-lagi ngomongin soal kepribadian kan mempengaruhi perilaku. Kepribadian kita seperti apa, perilaku kita jadi seperti apa. Berarti bisa diubah kepribadian seorang ketika sudah tahu gitu ya akar permasalahan yang membuat dia seperti itu tuh apa gitu ya. Sebenarnya bukan kita bilang mengubah kepribadian ya, tapi mengubah emosi-emosi negatif dia, cara-cara pikir dan perilaku dia yang negatif bisa menjadi positif gitu loh. Bisa membuat dia sendiri nyaman terhadap diri dia sendiri dan relasi dia dengan orang lain. Bahkan mempengaruhi kinerja dan produktivitas dia dalam sehari-hari. Benar. Sebenarnya kata kuncinya juga itu ya, nyaman dengan diri sendiri. Iya. Kayaknya kalau belum selesai dengan dirinya sendiri gitu ya, kayaknya mau ngapain aja juga susah ya dok ya. Orang yang marah-marah, kesel aja, apa ada damai di hati dia kan gak ada. Bukannya dia senang dengan marah-marah itu gitu. Jadi juga gak mau kayak gitu kan. Gak mau. Ya aku juga gak mau menjadi seperti ini gitu ya. Dalam kasus yang dokter tangani ada gak dok yang kayak udah berkali-kali ikut sesi sama dokter masih saja sulit lepas? Dari analisisnya dokter apa penyebabnya kalau itu sampai terjadi? Oh jarang sih yang begitu ya. Tapi ada ya 1-2 itu yang sudah depresi banget. Dan dia juga sudah gak bisa mengampuni orang tuanya. Bapaknya khususnya gitu ya, dia gak bisa ngampunin sampai disuruh dinego seperti apapun dia gak bisa. Dia bilang gak pernah bapak saya itu seperti itu dok. Seperti itu. Walaupun sampai akhirnya dia pun mengampuni, itu pun ya karena kita kasih pemahaman-pemahaman. Tapi itu pun kadang gak sampai selesai banget karena dia merasa bapak gue gak begitu, gue gak mau. Gue gak mau berdamai sama dia, pokoknya ada pertentangan di sini dia merasa mendingan gue seperti ini. Biar dia rasain seperti apa punya anak seperti saya karena kelakuan dia. Seperti itu. Tapi dari apa yang disampaikan dokter dari tadi gitu ya, cukup banyak juga yang pada akhirnya trauma ini ditimbulkan dari perlakuan orang tua ya di masa lalu ya. Iya. Ini betul. Artinya apa dok? Buat orang tua di luar sana mungkin supaya tidak sampai menimbulkan trauma gitu buat anak-anaknya. Or it's getting scarier for us if we want to be a parent one day. Exactly. Iya. Obviously. Iya benar. Karena semua kita itu kan dipengaruhi oleh pola asuh di masa lalu. Lingkungan yang membentuk kita. Keadaan-keadaan di sekitar kita. Seperti itu kan. Nah, yang paling utama yang mana sih dalam memberikan pendidikan kepada seorang anak? Pola asuh dari orang tuanya. Banyak berbagai macam pola asuh.
pola asuh yang diktator, otoriter gitu ya. Pola asuh yang terlalu memanjakan, apa aja oke. Ada lagi yang menyepelekan, meninggalkan, kesepian anak-anaknya. Atau ada lagi yang pola asuh yang bisa mengajak anak berkomunikasi dengan baik dua arah. Bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan arahan. Nah, dari 4 ini yang mana yang baik? Nggak ada yang bisa dibilang ini yang paling baik. Yang terakhir pasti lebih baik dong. Anak diajak untuk berkomunikasi, dikasih pengertian, dikasih arahan. Sehingga anak ini tumbuh bukan hanya cuma dimarah-marahin, tapi dikasih tahu kesalahan kamu itu seperti ini loh nak. Kamu itu harusnya seperti ini. Tapi kan kebanyakan orang tua marah walaupun anak ini masih balita, kadang dimarahin. Padahal anak ini kan nggak tahu. Harusnya yang benar tuh seperti apa kalau nggak diarahin dulu. Nah ini kan mempengaruhi dia di masa dewasanya. Dia hanya merasa orang tua taunya marah pada saya, bahkan saya dikatain dengan kata-kata yang gak enak didengar, yang merendahkan saya, membuat saya gak bisa menjadi orang yang punya percaya diri di masa depannya. Seperti itu. Dok, ketika ngomongin soal kesehatan mental, kan tadi dokter bilang sebetulnya ini tergantung dengan case-nya gitu. Ada yang memang 1 kali sudah berhasil mengunlock, 2-3 kali sudah fine atau better gitu ya. Tapi sebenarnya perlu ada kontrol berapa lama nggak sih sebetulnya untuk memaintain gitu kesehatan mental. Gini, kita termasuk dalam sakit fisik, misalnya influenza. Sekarang sudah disembuhkan kasih obat. Bisa nggak di depan kita kena virus lagi, sakit lagi? Bisa. Sama dengan mental juga. Saat ini kita sudah dibereskan, tiba-tiba di luaran sana kita menemukan suatu trauma lagi atau apapun yang membuat kita menjadi pengaruh ya terhadap emosional kita, itu pun bisa lagi. Nah karena itu kadang kecapean gitu ya, rasa nggak didukung, rasa sendirian, itu kan berpengaruh pada seseorang. Nah ya ada baiknya kalau mau maintenance ya nggak apa-apa, bagus lebih baik sehingga membuat stabil emosinya. Seperti itu. Ada ini nggak cara untuk self check up, untuk kayak mengetahui apakah sebetulnya kita sudah mulai butuh bantuan atau mungkin untuk tahu sebetulnya diri kita tuh butuhnya apa atau seperti apa gitu untuk ya pasti kita kan ngerasain ya kan. Iya. Kita ngerasa kok nggak nyaman dengan diri saya. Kadang suka nggak sih ngerasain tiba-tiba misalnya kok saya mau nangis ya, karena pasien saya baik seperti itu. Sudah nggak ada apa-apa dok, tiba-tiba saya pengen sedih rasanya, pengen nangis rasanya. Nah itu ada apa ya dok ya gitu kan. Ataupun kenapa dok saya tiap ngerjain apa kok nggak bisa fokus. Atau sedikit aja teman saya ngomong apa, saya langsung bisa emosi meledak dok. Atau ya itu seperti yang saya bilang tadi, nggak percaya diri, seperti itu ya, overthinking. Overthinking aja itu ada suatu masalah. Kecemasan, fobia. Jadi banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi pola perilaku dan emosional kita, itu yang bisa kita rasakan kok. Nah kalau itu sudah kita rasain, kita sadari bahwa kayaknya ada sesuatu yang salah pada saya. Saya nggak seperti wajarnya orang-orang, harusnya ya oke aja, tapi ada sesuatu yang salah, nah ya harus segera cari pertolongan profesional. Iya. Itu dia. Mestinya banyak warga Jakarta yang membutuhkan hipnoterapi ya, karena banyak sekali warga yang Jakarta yang terganggu mentalnya di kota yang begitu cepat pace-nya ini dengan berbagai macam gesekan. Apalagi era digital sekarang ya. Betul. Era digital sekarang kan semua apa dipacu dengan cepat, semua terlihat berlomba-lomba orang untuk memberikan yang terbaik gitu kan. Kadang-kadang kalau dia nggak bisa ngikutin ini semua, malah membuat dia menjadi putus asa, frustasi gitu ya. Apalagi ditambah dengan trauma yang memang sudah dia bawa saya nggak bisa, saya nggak mampu. Ini akan membuat masalah mental pada dia. Iya. Banyak sekali kenapa orang sekarang yang depresi, yang stres, sampai percobaan bunuh diri yang kita lihat sekarang banyak sekali. Itu karena masalah mental. Dok, kalau orang yang gila hormat biasanya karena apa tuh? Ya itu juga. Tiba-tiba nanya itu sih. Gue tiba-tiba kepikiran siapa ya temen gue yang kayak ini nih ada nih. Apakah dia cosplay tiang bendera pengen ya, dihormatin? Benar banyak sekali itu. Jadi banyak dok ya kasus banyak ini. Lah. Terus karena kenapa? Dulu itu dia jarang sekali dihargai sama orang tuanya. Jarang sekali dapat pujian. Bagi dia ranking 1. Ya udah emang harus begitu. Gitu. Tapi kalau begitu dapat nilai jelek, dimarahinnya luar biasa. Jadi nggak pernah dipuji, nggak pernah dihargai, nggak pernah divalidasi. Nah, ini bahasa kasihnya yang dia perlukan adalah itu. Dia haus akan pujian, akan penghargaan dari orang lain. Begitu orang lain menghina dia sedikit aja, wah bisa marahnya meledak-ledak gitu, seperti itu. Dan itu
tipe orang yang juga butuh pertolongan tuh ya. Tentu dong. Tentu ya. Tentu. Ada lagi orang misalnya yang gila kerja katanya gitu kan. Oh Ya. iya. Dok, saya tuh nggak bisa kalau nggak kerja. 1 jam aja rasanya saya nggak ngapa-ngapain. Rasanya kok rugi banget. Rasanya nggak bisa. Kenapa ya gitu. Padahal setelah dilakukan hipnoterapi dia tuh sebenarnya merasa capek banget dengan diri dia seperti itu. Tapi karena masa lalu dia yang dia pernah merasakan hidup susah, sulit, pernah dihina oleh saudara-saudaranya. Iya. Sehingga sekarang dia bilang, saya harus punya hidup yang lebih dari mereka. Saya harus membuktikan pada mereka bahwa saya nggak seperti yang mereka dulu hina gitu. Sehingga apapun dia lakukan supaya dia mencapai cepat sukses dan cepat buktiin ini. Cari pembuktian Cari gitu ya. pembuktian, biar dapat penghargaan dari orang-orang. Wow. Pernah nggak dok ada yang bawa kasus itu ke diri dia, kemudian habis itu dokter menyelesaikan dan kemudian jadi seperti apa nih orangnya? Ya dia bisa agak lebih santai, dia tahu harus ada me time itu harus ada. Seperti Oke. itu. Karena kalau kita biarkan semua emosi negatif yang ada pada kita, itu dampaknya juga kemana? Ke fisik. Ke fisik kita juga digerogotin dengan hormon-hormon peradangan yang timbul. Itu menimbulkan peradangan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mempengaruhi Benar, hormon-hormon benar. yang lain, mempengaruhi kesuburan, mempengaruhi A, B, C, D, tulang, segala pencernaan, pernafasan, bahkan kanker, autoimun, tiroid, itu semua karena emosi-emosi negatif yang dipendam seseorang. Stres ya? Diabetes, Pikiran. hipertensi, seperti itu. Iya. Katanya karena memang salah satu akar penyakit itu salah satunya dari pikiran tuh. Iya, ya. paling besar porsinya paling itu besar dari bahkan, pikiran. ya. Maka katanya Seperti hati yang gembira adalah obat. Nah, luar biasa tuh Edo tuh. I'm trying to make Benar. it an interview, bukan kayak kita konsultasi ya kan, tapi malah jadi kayak konsultasi dok. Maaf ya, Iya, dok. iya. Berarti dokter buka sesi setiap hari nih? Setiap yang hari. Full sampai tahun depan itu Iya, antriannya? setiap hari. Senin Udah sampai Sabtu. setiap hari terus Book full your lagi ya? slot guys before it runs out. Iya, iya. Sehari berapa sesi dok biasanya dok? Sehari paling banyak 3 sesi. Hmm. Karena satu in sesi kan 3 jaman. Iya. Buat dokter sendiri itu kan pasti burn out juga ya. Ada burn outnya gak sih dok ketika Atau menghadapi setiap menetralisir curhatan gitu in masalah itu? between sessions tuh. Iya, nah itu gimana penting ya. Makanya kita juga perlu ada kayak meditasi, grounding, menyentuh bumi. Sehingga membiarkan ibu bumi ini mengirimkan energi baru buat kita, recharge Oke. buat kita gitu. Iya, iya, Sehingga kita penting punya ya. kekuatan lagi, punya energi lagi untuk melayani pasien-pasien yang datang. Oke. Dokter olahraganya apa kalau boleh tahu? Olahraga saya cuma jalan aja kok. Jalan dong. Tapi Jalan grounding. Jalannya nggak pakai ini ya? Nggak pakai alas kaki. alas ya? kaki. Itu Sekarang kalau lagi ngetren kalau juga kalau tuh. Earthing. iya betul. Baik. Dok itu ada pertanyaan dok di layar. Anak detik sore minta waktu buat konsultasi. Boleh nyerobot nggak boleh. Harus bareng bersama dengan pasien-pasien yang lain ya dok. Se-urgent apa sih? Boleh Nah, boleh Enggak, nyerobot biasanya antrian itu tuh kalau ada beda yang rate. reschedule Mereka atau yang udah dari cancel, biasanya itu kadang-kadang Butuh coba lah ya. misalnya, dok saya butuh banget, saya urgent banget. Nah, ya paling kita cariin kalau misalnya ada yang reschedule, ada yang cancel, nah itu kita bisa selipin di situ, dimasukin di situ. Seperti itu. Ada pesan nggak untuk detikers yang mungkin kayak merasa dirinya kayak sebenarnya saya butuh bantuan tapi masih maju mundur nih untuk akhirnya seeking for help gitu. Entah apapun itu alasannya. Ya, buat kalian kalau emang sudah merasakan ada suatu permasalahan emosional yang mempengaruhi perilaku dan perasaan kalian, ya sebaiknya segera diberesin. Kenapa? Karena kita tahu emosi ini akan menggulung terus menerus seperti bola salju, semakin besar dan dampaknya yang seperti saya bilang, ke fisik iya, ke psikis iya, bahkan sampai kepada bawaan mau bunuh diri. Jangan sampai terjadi. Nah, jadi kalau kita sudah sadari itu, segera kita bereskan. Kalau kita nggak mampu untuk membereskan, karena ternyata trauma yang kita alami ini cukup dalam, ya kita harus datang kepada tenaga profesional yang bisa membantu kita mencari apa sih akar masalahnya. Interesting. Dok mungkin ini jawabannya relatif tapi mestinya sih ini jadi pertanyaan selanjutnya dari detikers setelah mendengarkan interview ini gitu. Kalau mereka mungkin takut gitu hipnoterapi, ngobrol sama dokter, apakah ini sesuatu yang mahal gitu? Mungkin dokter boleh kasih pencerahan ke kita, orang-orang yang merasa takut gitu datang untuk konsultasi soal hipnoterapi karena biayanya mahal gitu. Oh, sebenarnya gini, kalau masalah biaya itu relatif ya. Betul. Ada seorang merasakan mahal, ada yang merasakan ini biasa-biasa aja. Tapi kalau kalian bandingkan dengan perubahan positif hidup kalian dimulai titik nol setelah hipnoterapi ini, jauh luar biasa. Keringanan yang kalian bawa mulai titik nol ini
berubah luar biasa. Daripada kalian membawa sampah terus sampai suatu saat kita menghadap Tuhan. Apa artinya hidup kita? Apa maknanya hidup kita? Bahkan bukan bisa menjadi berkat buat orang lain, bahkan melukai orang-orang lain. Seperti itu. Nanti kalau untuk tanya berapa biaya pastinya ya tanya ke admin. Betul, boleh tanya ke admin juga. Dokter praktik di mana dok? Di daerah Jakarta Barat. Sebutin aja dok, siapa tahu mau booking untuk 2026. Iya. Saya ada di House of Peace, Green Garden, sama juga di Klinik Anak Medikids Greenfield. Nah itu dia. Seperti itu. Wargi-wargi Jakbar beruntunglah karena deket. Iya kan? House of Peace tadi ya? Iya, House of Peace. House of Peace. Iya. Sayang Di mana sekali. akan memberikan kedamaian buat kalian. Nah itu dia sumbernya. Namanya Seperti luar itu. biasa sih, House of Peace. Iya. Betul, tapi gak ada panjangannya Love and Gaul ya. Maaf dok. Jadi Peace, planet Love and gaul. Gaul. Nggak Iya. dong. Ini terima kasih Baiklah. banyak dokter sudah Iya. mau mampir ke Detik Sore. Terima kasih banyak Sama-sama. dokter. Semoga Iya, kita Edo, sehat iya. selalu dan diberikan ya diberikan semangat terus lah untuk bisa mengupgrade Iya, diri kita sehingga sendiri. sisa hidup kita ini bisa terasa damai, Nah. berasa tenang, berasa bahagia, bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan pada kita. Itu kan jauh lebih penting. Betul. Iya. Dan juga Bahagia bermanfaat itu untuk orang lain. Kamu yang ciptakan. Yes, betul. Banyak nih quote kata-kata hari ini bang. Bahagia kita itu bukan ditentukan oleh orang-orang sekitar kita loh. Bukan oleh peristiwa-peristiwa depan kita. Tapi tergantung oleh bagaimana kita merespon dan menanggapi apa yang ada di depan kita tersebut. Betul. Satu lagi kalau gitu dok, Boleh. definisi bahagia menurut dokter. Bahagia itu adalah saat kita bisa melakukan apapun tanpa ada perasaan tertekan atau batasan-batasan. Tapi kita bisa merasakan bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu pun bisa berbalik kepada kita, membuat kita semakin bahagia. Oh. Paham gitu dok. Paham? Paham. Gitu. Paham gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi dokter Oke. Yuliana Terima CHT yang sudah mampir. dok. Iya, terima kasih. Sukses dok untuk kliniknya juga Iya. ya, dan semoga makin banyak orang yang bisa terobati dengan Amin. praktik dari dokter sendiri. Amin. Amin. Terima kasih